Pemirsa, Nabi Muhammad SAW sepanjang hidupnya telah menubuatkan banyak peristiwa di masa depan tentang perkembangan Islam. Selain memberitahu tentang peristiwa penaklukan dan perkembangan Islam, Rasulullah SAW juga memberitahu sosok kunci dalam penaklukan ibu kota Romawi Konstantinopel yang legendaris. Ya, Konstantinopel di masa itu adalah kota benteng paling kuat di dunia yang sangat sulit ditembus dan dikalahkan. Rasulullah SAW bersabda, kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan yang ada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Hadis riwayat Ahmad. Banyak kaum muslimin yang ingin menjadi pembuka Konstantinopel karena ingin menjadi sosok yang terbaik seperti yang disampaikan Rasulullah SAW. Namun yang sukses memenuhi nubuat Rasulullah SAW hanya satu, yakni Sultan Muhammad Al-Fatih. Yang mengejutkan, Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel dalam usia yang relatif muda, yakni 21 tahun. Siapa dan bagaimana Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel? Berikut mozaik Islamnya untuk Anda. Yang pertama adalah tentang kesederhanaan dan ketaatan Sultan Muhammad Al-Fatih. Pemirsa, tahukah Anda, meski bergelar Sultan dan sangat dihormati oleh bangsa Turki, namun Sultan Muhammad Al-Fatih dikenal sebagai sosok yang sangat sederhana dan sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan bahwa Muhammad Al-Fatih tidak pernah meninggalkan sholat wajib, sholat tahajud, dan sholat sunnah rawatib sejak balik hingga kematiannya. Keistimewaan yang kedua adalah tentang strategi perangnya. Pemirsa, Konstantinopel dikenal sebagai kota yang memiliki benteng paling kokoh di dunia ketika itu. Pasukan Sultan Muhammad Al-Fatih ketika itu hanya berjumlah 250.000 orang. Namun semua prajurit Al-Fatih sudah siap syahid untuk menegakkan agama Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 169. Setelah menemukan sisi terlemah dari benteng kota Konstantinopel yang memiliki ketebalan dinding mencapai hingga 10 meter, Sultan Muhammad Al-Fatih lalu mengeluarkan ide strategi perang yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Sultan Muhammad Al-Fatih memerintahkan pasukannya untuk memindahkan kapal-kapal perang mereka yang jumlahnya tak kurang dari 70 kapal. Untuk kemudian mengitari benteng melalui jalan darat yang sudah dilumuri minyak hanya dalam waktu 1 malam. Namun akhirnya pada tanggal 20 Jumadil Awal tahun 857 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 29 Mei 1453, kota Konstantinopel yang termasyhur berhasil dikuasai oleh pasukan Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan kemudian namanya dirubah menjadi Islambol atau kini disebut dengan Istanbul. Keberhasilan itu tak lepas dari strategi perang Sultan Muhammad Al-Fatih yang masih digunakan hingga kini dan diakui sebagai salah satu strategi perang terhebat sepanjang masa. Keistimewaan Sultan Muhammad Al-Fatih yang ketiga adalah tentang teknologi canggih yang digunakan saat menaklukkan Konstantinopel. Pemirsa, tahukah Anda, pasukan Sultan Muhammad Al-Fatih dikenal sebagai salah satu pasukan yang telah menggunakan meriam raksasa super canggih ketika itu. The Great Turkish Bombard adalah meriam dengan artileri paling maju dan paling kuat saat itu. Dengan panjang 518 cm dan berat mencapai 18,6 ton, meriam ini memiliki bola granit raksasa sebesar 300 hingga 1.600 kg dengan jangkauan tembak hingga mencapai 1 mil. Hanya dengan mendengar nama meriam ini saja, mampu menghancurkan nyali para jenderal dan pasukan Eropa ketika itu. Keistimewaan yang keempat adalah toleransi antar umat beragama yang ditunjukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih terhadap penduduk Konstantinopel. Meski telah berhasil menaklukkan Konstantinopel dan merubah namanya menjadi Istanbul, namun Sultan Muhammad Al-Fatih menunjukkan jiwa seorang muslim sejati.
dengan tetap bersikap arif terhadap penduduk Yahudi dan Nasrani dari kota Konstantinopel. Semua warga non-muslim yang tinggal di Konstantinopel tetap diperbolehkan tinggal dan mencari nafkah di kota tersebut. Bahkan Sultan Muhammad Al-Fatih membangun sekolah gratis dan rumah sakit bagi seluruh penduduk kota. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, dan berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 199. Bukti besarnya rasa toleransi yang ditanamkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih adalah masih berdirinya bangunan-bangunan gereja dan tempat beribadah umat non-muslim lainnya. Bahkan ketika Hagia Sophia difungsikan menjadi sebuah masjid, simbol-simbol yang disucikan oleh umat Nasrani hanya ditutup dan tidak dihapuskan atau dihancurkan. Bangunan-bangunan masjid yang sangat indah dengan guratan seni arsitektur yang kaya menjadi bukti sejarah yang tidak terbantahkan. Makam sang penakluk juga menjadi pengingat betapa besar pengorbanan dan keberhasilan sang sultan dalam membangun dinasti Turki Utsmani dan menjadikan negeri ini berada dalam cahaya Islam.